Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lagi mikir di sini akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai analisis data COVID-19 global dan penggunaan data mining. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Billy Arditya Amanda dengan NIM 1020223152 dan teman saya Muhammad Alif Mikail Widayaka dengan NIM 1020223094. 33094. Baiklah, langsung saja masuk ke materi kami. Yang pertama itu ada business understanding. COVID-19 adalah pandemi global yang telah berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Pandemi ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, memaksa pemerintah dan institusi kesehatan untuk merespon secara cepat dan terukur. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan insight berbasis data mengenai penyebaran, tingkat kematian, dan tingkat kesembuhan COVID-19 di berbagai negara. Insight ini penting untuk yang pertama membantu pembuat kebijakan menetapkan langkah mitigasi dan alokasi sumber daya. Yang kedua, menyediakan pemahaman berbasis bukti ilmiah kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyusun strategi intervensi kesehatan yang tepat sasaran. Selanjutnya, data mining menjadi pendekatan yang tepat karena mampu menemukan pola dan anomali dari data dalam jumlah besar yang tidak bisa diidentifikasi hanya dengan analisis biasa. Selanjutnya, dataset yang digunakan diambil dari Kaggle dengan nama file country underscore wise underscore lets.csv. Dataset ini merupakan kompilasi data global tentang perkembangan COVID-19 dari berbagai negara. Atribut yang penting dalam dataset ini meliputi country atau region, yaitu nama negara atau wilayah administratif. Selanjutnya itu confirm, yaitu total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Selanjutnya itu ada death, yaitu total kematian akibat COVID-19. Selanjutnya itu ada recovered, yaitu jumlah pasien yang sudah sembuh. Selanjutnya itu ada active, yaitu kasus aktif saat ini. Yaitu selanjutnya ada WHO region, yaitu wilayah WHO yang menaungi negara tersebut. Dataset ini diperbaharui secara berkala dan merepresentasikan kondisi aktual perkembangan pandemi secara global. Selanjutnya data preparation. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas data yang digunakan sesuai untuk analisis lanjutan. Yang pertama itu ada data cleaning, itu menghapus entry yang duplikat atau tidak relevan. Selanjutnya itu mengganti missing value dengan estimasi berdasarkan rata-rata global atau nilai tertinggi di regional. Selanjutnya menyempurnakan format data agar seragam. Contoh, penulisan nama negara. Selanjutnya ada fitur engineering, yaitu menambahkan kolom case fatality rate atau CFR, death per confirm dikali 100. Selanjutnya menambahkan kolom recovery rate itu yaitu dengan recovered per confirm dikali 100. Selanjutnya data normalization dilakukan untuk fitur numerik agar berada dalam skala yang sebanding. Yang keempat itu ada data reduction, yaitu mengambil hanya kolom relevan, mengelompokkan negara yang berdasarkan WHO region untuk menyederhanakan analisis. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Alif Mikail. Terima kasih. Lalu lanjut ada exploratory analysis. Dilakukan eksplorasi awal untuk mengetahui pola dan tren dasar dari dataset. Yang pertama ada distribusi kasus. Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Brazil menempati urutan teratas dalam jumlah kasus. Yang kedua ada distribusi kematian. Di tingkat kematian tertinggi terjadi di Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Lalu ada tingkat pemulihan. Negara seperti India dan Brazil juga mencatat jumlah pemulihan yang tinggi, mencerminkan efektivitas layanan kesehatan mereka. Di bidang visualisasi, bar chart 10 negara dengan kasus terbanyak, bar chart 10 negara dengan kematian terbanyak, dan bar chart 10 negara dengan jumlah pemulihan tertinggi. Lalu ada insight, negara dengan populasi besar cenderung memiliki angka kasus lebih tinggi. Negara dengan sistem kesehatan yang kuat menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih baik. Lalu ada modeling teknik.
Berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis, dipilihlah beberapa pendekatan pemodelan. Yang pertama ada clustering, K-means atau hierarchical clustering. Mengelompokkan negara-negara berdasarkan fitur seperti CFR, recovery rate, dan confirmed case. Cocok untuk memahami kelompok negara-negara dengan pola pandemi serupa. Yang kedua ada classification, decision tree or random forest. Tujuannya memprediksi apakah satu negara memiliki resiko tinggi berdasarkan kondisi saat ini, cocok untuk pembuatan alert system dan pengambilan keputusan dini. Lalu yang ketiga ada regression, linear or multiple regression. Untuk memahami hubungan antara variabel seperti pengaruh jumlah kasus terhadap kematian dan kesembuhan, membantu memikirkan outcome dari peningkatan kasus. Lalu yang terakhir ada alasan pemilihan model. Yang pertama ada clustering, dipilih karena memungkinkan identifikasi pola tersembunyi dalam data multivariat. Lalu ada membantu klasifikasi negara dan berdasarkan tingkat resiko dan responsi pandemi. Yang kedua adalah classification, dipilih karena memberikan kemampuan prediktif dan dapat digunakan untuk simulasi skenario kebijakan. Decision tree dan random forest mudah diinterpretasikan. Yang ketiga ada regression, dipilih karena efektif untuk analisis tren dan dampak, memberikan estimasi kuantitatif dari hubungan antara variabel. Kombinasi ketiga teknik ini memberikan pendekatan komprehensif untuk analisis deskriptif, prediktif, dan diagnostik. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kita presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.